Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri. Di mana malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang akan bercerita tentang pengalaman seramnya di Nightmare Side Testi Misteri. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ado Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video-video seram ini. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini yang sudah hadir di studio Nightmare Side dan akan ngobrol-ngobrol barengan sama Dimas adalah Raka. Halo, apa kabar Raka? Alhamdulillah baik, Dimas. Oke. Raka ini seorang mahasiswa dan dia juga seorang apa bisa dibilang konten kreator horor lah ya untuk radio kampus gitu. Ya bisa dibilang Bisa gitu dibilang sih. seperti itu ya. Jadi tidak asing dengan cerita-cerita seram, hal-hal yang seram juga gitu ya. Ya. Oke. Dan Raka, pengalaman apa nih yang pengen kamu ceritain langsung nih di Nightmare Testi Misteri malam ini Raka? Waduh, kalau soal pengalaman sih kayaknya bisa dibilang karena aku juga di dunia yang sekarang tuh dibilang untuk horor-horor gitu ya, horor segmen gitu. Banyak sih pengalaman-pengalaman horor yang aku alamin selama aku ditempatin di segmen tentang horor ini di kampus ini sendiri. Oke. Nah, tapi untuk kamu sendiri punya pengalaman seram ini karena kamu punya kemampuan atau sensitif sama hal-hal seperti itu, atau memang karena ada di konten horor ini terus jadi sensitif nih? Nah, kalau bisa dibilang sih aku dari dulu lahir sih, dari lahir. Oke. udah sensitif. Cuman kalau ngelihat sih ya diliatin kadang, cuman nggak bisa ngelihat sepenuhnya terus-terusan, nggak. Ada momennya bisa ngelihat, ada momennya enggak. Oke. Dan mungkin lebih sering ngelihat lagi itu karena sekarang sering menyinggung tentang hal-hal yang seperti ini. Oke. Jadi sering diliatin terus-terusan dan ya mungkin ini konsekuensinya juga sih. Oke. Yang paling serem dan akhirnya tidak bisa terlupakan apa yang diceritain nih? Yang paling serem dan sampai sekarang sih masih tetap waktu aku sebelum aku kenal di radio kampus. Ini sebelum aku kenal jauh di radio kampus tuh aku salah satu mahasiswa pencinta alam. Oke. Kegiatan aku tuh seringnya di luar, di alam, explore tentang hutan dan sebagainya. Naik gunung gitu Naik gunung. Salah satu yang nggak bisa aku lupain tuh waktu aku ngedaki Gunung Tampomas yang di Sumedang. Oke. Itu waktu itu berapa orang untuk ke sana? Aku di situ cuman bertiga. Bertiga aja. Ya, bertiga. Oke. Dan kebetulan di situ jalur pendakian cuman kita bertiga aja. Nggak ada orang lain yang kesana juga dan nggak ada yang turun dari atas juga, nggak ada. Benar-benar bertiga. Itu kejadian tahun 2019 waktu itu. Sebelum pandemi lah ya berarti. Ya, sebelum pandemi, karena gunung ini nggak terlalu banyak peminat untuk mendaki karena banyak masyarakat sekitar yang menyangkut pautin sama mitos sama ya masih banyak kepercayaan seperti itulah di masyarakat karena di puncak gunungnya ini sendiri ada makam petilasan. Nah, awalnya itu ngedaki itu rencana ada berlima. Cuman berdua ini dari Bandung gak jadi berangkat. Kita bertiga ya udah mutusin jadi aja ngedaki. Oke. Ini tiga-tiganya cowok semua? Tiga-tiganya cowok semua. Kebetulan di situ aku yang paling tua di situ. Karena yang yang satu ini adik sepupu aku sih. Aku bawa. Karena nggak, ya agak takut juga kalau misalkan cuma berdua. Tapi salahnya kita malah bertiga. Justru itu tidak ini ya? Ya. Apa jumlah ganjil ya? Ganjil kan. Di situ salahnya kita bertiga. Dan makin hari makin sore kita kayak agak punya
apa ya, niatan untuk gak jadi aja sih, gak jadi aja untuk ke atasnya. Karena itu hari udah mulai sore juga. Terus karena aku ngerasa aku anak pecinta alam nih, aku anak pecinta alam, aku harus bisa. Di situ aku ngerasa ya udah aku paksain aja ngedaki sore itu sekitar jam 3. Sekitar jam 3 itu aku dari base camp sampai pos 1 itu sekitar jam 5. Dan sampai pos 2 itu aku udah gelap sih. Nah, setelah sampai pos 2 aku keinget salah satu berita yang dari tahun kemarin itu, udah ada berita yang sampai viral di Kota Bandung, di Jawa Barat lah. Ini berita tentang 3 pendaki yang meninggal di pos 2 di gunung itu. Di gunung itu. Oke, itu beritanya udah ada terlebih dahulu. Ya, udah ada terlebih dahulu di tahun 2018-nya. Udah ada 3 Berita pendaki itu. ya, berita itu. Dan aku waktu di pos 2 keinget sama berita itu. Entah kenapa di situ ada orang yang lagi turun dari puncak. Nggak ngeh tentang cuma kita bertiga yang mendaki. Mereka bertiga turun dari puncak, katanya di puncak rame. Oh iya, ya udah, yain dulu. Papasan mereka. Wujudnya seperti biasa manusia aja. Wujudnya seperti manusia. Yang anehnya mereka nggak bawa tas, nggak bawa perlengkapan. Nggak bawa carrier apa dan. Iya, nggak bawa. Cuman dia tuh apa ya? Setelan anak pendaki, cuman nggak bawa tas yang seperti itu. Wow. Nah, saya kira dia cuman apa ya, trail runner yang tektokan gunung gitu. Nah di situ sapa-sapaan agak lama sih, kita istirahat, mereka juga istirahat di situ. Mereka duluan pergi, langsung kita lanjutin ke pos 3 karena di situ niatnya ingin ngecamp kan, karena udah terlalu malam. Sampai pos 3 tuh kita tuh harusnya nemuin pos 3 itu cuma 3 jam. Kita nyampe 6 jam. Lebih lama ya? Ya lebih lama. Kita nyampe 6 jam, sampai itu tuh beberapa kali ganti arah pendakian, jadi jalurnya ke sini atau ke sana, ya kita bingung sendiri lah. Sampai nemuin pos 3-nya di mana. Ingat banget di situ jam 12 malam masih ngedirin tenda. Jam 12 malaman. Nah di situ teman saya sama saudara saya ini udah mulai parno, udah kayak itu apa, ini ada suara apa, kamu denger ini enggak atau kayak gitu. Aku coba bikin positive vibes ya gitu ke teman sama saudara. Tapi memang ada kedengaran suara-suara aneh. Ya namanya di hutan sih. Iya. Tapi maksudnya diwajarkan mungkin karena memang sudah malam berarti ya. Ada suara-suara aneh. Ya. Cuman yang nggak masuk akal jamnya itu ya lamanya sampai. Itu sih yang kita nggak masuk akalnya. Kenapa kita nyampenya jauh banget ya. Gitu. Terus sampai satu waktu sepupu aku tuh teriak katanya ngelihat ada yang putih-putih di atas pohonan gitu. Berarti itu udah ngecamp berarti ya? Ya di situ udah ngecamp, baru beres bikin tenda. Nah, sepupu aku ini teriak ada yang putih-putih seperti itu di atas katanya tuh. Terus kita cek nggak ada apa-apa. Di situ udah mulai tenang, itu kamu halusinasi, capek atau gimana ya, kita tenangin aja kayak gitu. Masuklah tenda mereka, aku di luar dulu sambil yang ngerokok dulu, sambil ngopi dulu di luar. Yang anehnya lagi tuh di situ kayak ada suara-suara orang yang lagi ngedaki gitu, yang jalan-jalan gitu. Jadi ada dengar suara gesekan kaki ya, gitu ya. Kayak gitu. Anehnya tuh kayak gitu, cuman posisi aku di luar gak ada satupun benda atau tumbuh-tumbuhan yang gerak-gerak kayak gitu, tapi suaranya makin jelas. Suara makin dekat. Di situ aku beraniin kayak ambil senter, ambil HP juga dinyalain, beraniin. Gak ada apa-apa. Dan yang aku di situ lihat tuh kayak gimana ya? Yang diri aku cuman versi lebih gede. Kamu ngelihat diri kamu juga,
tapi versi lebih gede. Maksudnya dari wajah dan lain-lain kamu. Iya. Wow. Tapi lebih besar. Iya. Diri aku tapi versi lebih gede. Aku di situ ngeliat tuh. Di situ sempat kayak diem sejenak kayak ini apa gitu kan, kayak takut gimana. Terus sampai sekarang tuh aku masih ingat itu, aku diem, dia pun diem, aku gerakin ya kayak aku ngelihat kaca. Kayak bercermin ya. Kayak bercermin kayak gitu, cuman dia ukurannya 2 kali lebih besar dari kamu. Segede pohon lah. Segede pohon itu. Pohon yang nggak terlalu gede juga sih, tapi itu lumayan gede dari aku sih badannya. Di situ aku sempet ya udah kayak keringet dingin, udah panik banget di situ kan, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak sleep paralysis, udah benar-benar mati langkah, udah kaku. Yang sampai temen aku langsung keluar tenda, langsung bilang, "Kak, itu rokok kebakar sampai tenda, kamu diem terus." Padahal aku ngerasa aku lagi berdiri. Lagi gerak gitu ya. Aku lagi berdiri, berdiri lagi ngeliatin sosok itu. Tapi aslinya waktu aku sadar, aku tuh lagi duduk sambil megang kopi, gemeteran gitu, kayak kedinginan. Kata temen aku ini, kenapa ada apa? Dibawa lagi di tenda. Terus aku tuh nggak mau nyerita dulu karena takutnya kalau kita cerita di gunung, jangan dulu diceritain di tempat itu. Kalau mau nanti pas pulangnya. Iya. Nanti mitosnya gitu ya. Ya mitosnya gitu, karena takutnya ada panic momen bersama kan, nanti jadi gak bener ya. Nah terus kita udah aku lanjutin tidur, semuanya tidur. Gak selang lama saudara sepupu aku ini keluar kayak pengen kencing. Itu masih di hari yang sama berarti ya? Iya. Malam itu kejadian kamu. Malam itu masih kejadian sama saudara aku, kayaknya pengen ke air. Di situ kan otomatis keluar dari tenda dulu. Dia keluar dari tenda. Tapi waktu aku buka mata masih ada yang tidur di situ, saudara aku. Jadi kamu minta antar? Enggak, aku ngelihat saudara aku ini keluar dari tenda. Oh, beda tenda berarti ya? Atau satu tenda bertiga. Cuman aku tidur tengkurap gini, pakai sleeping bag kayak gini. Saudara aku di pinggir, dia berdiri keluar tenda. Keluar tenda. Kamu lihat dia keluar. Aku lihat keluar dia. Aku lihat keluar dan tendanya pun ngebuka. Aku tidur lagi aja karena ya namanya buang air kecil kan gak akan lama gitu. Udah tidur lagi aja. Tapi kayak ada ngeusik sesuatu di di bulu kuduk tuh, kayak tiba-tiba merinding gitu. Ngelihat ke kiri masih ada. Gak ada yang keluar. Okay. Gak ada yang keluar. Tapi tendanya ngebuka. Tenda ngebuka. Di situ benar-benar gak ada berhentinya, kita diganggu terus-terusan. Okay. Berarti yang tadi keluar itu juga bukan ya? Nah itu sampai sekarang masih pertanyaan, itu siapa yang keluar. Dan aku pun masih gak percaya ini siapa yang tidur. Jadi aku masih, yang keluar itu yang asli atau yang tidur ini yang asli, aku nggak tahu yang mana yang aslinya. Terus kamu lanjut tidur lagi berarti? Ya aku di situ udah nggak mau mikir aneh-aneh karena tadi aku udah kejadian juga, udah aku nggak bisa mikir positif gitu. Semalaman itu kita bertiga yang diganggu, bukan cuma aku, karena aku ini nge-keep sendiri dulu kan ceritanya. Oh ternyata yang lain juga ngalamin diganggu juga. Ya ternyata yang lain sama diganggu juga. Waktu pas kita udah sampai bawah, karena kan udah cuma sampai pos 3, kita sampai ngedengar azan subuh, karena masih kedengeran azan subuh di situ. Azan subuh udah berkumandang, kita langsung ayo packing, kita pulang. Sampai base camp baru kita cerita. Ternyata dia ngalamin kejadian. Ya. Yang lain juga. Sama, yang lainnya juga ngalamin kejadian serupa. Dan waktu aku bilang aku ketemu sama 3 pendaki itu, teman sama saudara aku itu kayak heran-heran gitu. Aku lagi ngobrol sama siapa dan kenapa kayak kamu kayak gitu. Terus berarti nggak ada ya? Maksudnya si saudara atau teman kamu itu nggak ngelihat ada 3 pendaki yang sedang turun itu? Ya, jadi cuman kamu doang yang lihat itu berarti?
sebenarnya kayak aku ngelihat, cuman saudara dan teman aku pun ngelihat, tapi versinya berbeda. Oh, oke. Jadi kayak misalkan aku ini ngobrol sama pohon ini, saudara aku ngobrol sama ranting ini, teman aku ngomong sama daun ini. Tapi waktu kita ngelihat satu sama lain, lah kenapa lagi ngapain? Padahal kita Ya, kita ngelihatnya lihat ngobrol sama visualnya orang gitu kan. Oke, ya, ngerti. Waktu kita ceritain di base camp, ternyata itu tuh yang digangguin tuh aku sama saudara aku doang. Temen aku itu nggak digangguin, nggak ada yang gangguin sama sekali. Cuman dari semenjak pendakian itu yang nggak jadi ini, cuman sampai pos 3 ini, temen aku ini sampai ngalamin sakit-sakitan terus sampai 6 bulanan. Ya sekarang ya udah nggak ada gitu. Oh, innalillahi. Udah meninggal. Ya udah meninggal. Nah itu teman aku tuh sempat sakit-sakitan dulu, dan beberapa saat sebelum meninggalnya dia sempat bilang, jangan anggap remeh Tampomas, jangan anggap remeh Tampomas terus. Dia tuh bilang kembaliin apa yang ada di sana. Dan sampai sekarang aku sama saudara aku pun nggak nyadar apa yang ada di sana, dan nggak nyadar apa yang kita ambil, dan nggak tahu apa-apa tentang itu. Ya yang sampai aku pun karena tahu kabar duka seperti ini nggak bisa gimana lagi, berangkatlah aku ke orang yang bisa, ke Pak Ustadz daerah rumah. Kita bilang kayak gimana, sampai aku tuh sampai ngejalanin beberapa prosesi untuk bisa lepas dari gangguan-gangguan seperti itu katanya. Sama saudara aku pun sama seperti itu. Cuman dari situ aku ngerasa setelah kejadian ini, dulu tuh sebelum kejadian ini tuh aku ngerasanya kayak aduh aku ngerasa ada sesuatu ini, kayak ngelihat sekelebat apa. Cuman semenjak kejadian yang Gunung Tampomas ini, aku ngerasa sampai sekarang tuh kayak ngelihat apapun tuh kayak aduh ada ini nih, aduh ada itu tuh, jadi lebih jelas, dan ada yang respon ke akunya juga gitu. Oke, ada yang lebih jadi sensitif gitu ya. Nah lebih berasa. Awal mula sensitif banget itu dari situ. Makanya semenjak aku pendakian ke situ lagi, aku jarang kayak sampai atas lagi gitu. Cuman terakhir kali itu aku sampai petilasan. Aku ya gak tau lah, ini katanya gak tau boleh dicoba atau enggak. Cuman ini masih kepercayaan sekitar. Kayak berdoa di petilasannya, ya kayak ziarah kubur gitu di sana. Biar kita nggak terus-terusan diganggu, dan ya masih sama sih, nggak terlalu melenceng jauh dari ajaran Islam juga gitu. Oke, berziarah di situ, kita berdoa minta keselamatan gitu maksudnya. Keselamatan sih. Oke. Wow, menarik sekali ceritanya Raka ini ya. Yang sangat luar biasa, penuh dengan kejutan-kejutan ya. Ternyata asalnya yang mau senang-senang mungkin naik gunung, mau healing, tapi ternyata yang terjadi sama Raka saudaranya ini sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Raka, terima kasih banyak udah berbagi pengalaman seramnya di Nightmare Testing Mystery, Raka. Dan yang pastinya Insan Muda, terima kasih banyak buat kamu yang sudah menonton Nightmare Testing Mystery. Kalau misalnya kamu suka video ini, share, like, dan komen. Dan pastinya sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Mystery selanjutnya. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian.